Halo semuanya, saya Hendy Wijaya. Selamat pagi untuk kita semua. Dan hari ini adalah hari Minggu di mana kita mungkin berkumpul bersama dengan keluarga, mengikuti ibadah online, ataupun kita bertemu dengan saudara-saudara yang lain. Dan ini adalah hari yang baik di mana kita bisa memulai dengan satu persekutuan atau ibadah kepada Allah dan mendengarkan apa yang Tuhan ajarkan di dalam firman Tuhan. Nah, kesempatan yang baik ini juga saya ingin berbagi kepada kita semua tentang kelanjutan dari apa yang saya ajarkan, bagaimana kita membaca kitab suci melalui 4 level atau 4 lapisan makna. Yaitu yang pertama adalah lapisan literal atau sarkik. Ya, ini adalah seperti tubuh kita, ada teks yang tertulis, dan teks yang tertulis ini perlu kita pelajari, kita pahami, supaya kita memperoleh data-data yang bisa kita gumulkan lagi lebih dalam untuk mendapatkan spiritual meaning, yaitu masuk ke lapisan yang kedua. Nah, lapisan kedua ini adalah tentang apa yang telah diajarkan oleh Roh Kudus kepada para penulis Alkitab yang kemudian diwariskan kepada gereja di sepanjang zaman sampai kita sekarang ini. Nah, apa yang diajarkan oleh Roh Kudus inilah apa yang diajarkan oleh Kristus sendiri di dalam Yohanes 14 ayat 26. Ini yang ditangkap atau yang dimengerti oleh para penulis kitab suci seperti para rasul, ya. Hari ini kita akan belajar dari penginjil Lukas apa yang diajarkan Roh Kudus kepada dia. Misalnya kita akan pelajari dari perumpamaan. Nah, saya mengambil teks perumpamaan ini sebagai kelanjutan dari seri pengajaran perumpamaan. Ini adalah seri yang keempat. Ya, sebelumnya saya sudah mengajarkan dari perumpamaan Lukas juga, Lukas 10 yaitu tentang orang Samaria yang baik hati, kemudian di Lukas 12 orang kaya yang bodoh, dan yang ketiga Lukas 14 tentang perjamuan besar. Nah, kali ini kita ambil dari Lukas 15 tentang perumpamaan anak yang hilang. Nah, apa yang diajarkan oleh Roh Kudus melalui Injil Lukas, ya, yaitu apa yang menjadi ajaran Kristus itu sendiri. Dan apa yang menjadi ajaran Kristus itu sendiri merupakan ajaran dari Bapa di surga yang diinginkan atau yang boleh dimengerti oleh segenap umatnya atau gereja. Sehingga dengan mengerti apa yang menjadi ajaran ini, maka gereja atau umatnya ini bisa berkarya di dunia ini, ya, bisa menaati atau bisa menunjukkan satu ketaatan kepada Kristus, kepada Allah. Itulah lapisan yang ketiga. Apa aplikasinya bagi kehidupan kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini sebagai orang percaya. Lalu lapisan yang keempat ini adalah bagaimana ketaatan itu membawa kita semakin menguduskan kita seperti Kristus itu sendiri. Jadi lapisan keempat adalah lapisan di mana kita semakin disucikan atau dikuduskan oleh Kristus. Nah, saudara-saudara, beberapa video yang lalu saya sudah memberikan contoh-contoh baik itu surat, ya, ataupun dalam kitab Injil, ya. Nah, kali ini saya akan mengambil satu contoh dari perumpamaan. Ya, ini adalah sebuah narasi, tapi ini adalah allegorical narration, ya, atau alegoris yang cerita yang bersifat alegoris atau naratif alegori. Nah, naratif alegori ini berarti banyak ditemukan ya di dalam pengajaran-pengajaran Yesus. Ya, kita bisa baca di dalam kitab Injil banyak sekali ajaran-ajaran perumpamaan. Nah, perumpamaan atau cerita ini adalah naratif alegoris. Artinya di balik cerita itu ada pengajaran atau ada spiritual meaning yang hendak disampaikan oleh Kristus. Nah, saudara-saudara, kali ini kita akan belajar dari perumpamaan anak yang hilang di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32 sebagai kelanjutan dari seri pengajaran perumpamaan ini. Oleh sebab itu, narasi atau cerita ini menjadi sesuatu yang penting bagi kita pelajari. Saya akan menguraikan level pertama atau lapisan makna yang pertama ini tentang ceritanya, narasinya. Sehingga ketika kita mengerti narasi ini,
kita bisa mengerti apa makna atau spiritual meaning atau ajaran Kristus, ajaran Roh Kudus di balik narasi tersebut. Sehingga kita bisa memperoleh aplikasinya, dan ketaatan inilah yang semakin menguduskan kita. Saya akan membacakan teks yang saya ambil dari terjemahan baru LAI, ya. Kita mulai dari ayat yang ke-11, Lukas 15 ayat 11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana dia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan dia pun mulai melarat. Ayat 15, lalu dia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu dia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu dia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Dan aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah dia dan pergi kepada bapaknya. Ketika dia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayat 21, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga, dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa anak itu kemari, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Dia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka cita. Ayat ke-25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika dia pulang dan dekat ke rumah, dia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu dia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya ini? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun karena dia mendapatkannya kembali dengan sehat. Ayat 28, maka marahlah anak sulung itu dan dia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi dia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapak yang telah memboroskan harta kekayaan bapak bersama-sama dengan pelacuran-pelacuran, maka bapak menyembeli anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ayat 32 yang terakhir, kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Dia telah hilang dan didapat kembali. Nah, saudara-saudara, saya kira ini cerita yang pasti ya kita sering atau kita pernah mendengar, membacanya, bahkan kita mungkin mendengar homili yang disampaikan oleh gereja kita. Nah, tetapi saya tidak ingin menambahkan lagi apa yang hal-hal yang mungkin pernah kita pelajari ya. Tetapi saya ingin di sini ingin melihat cerita ini dari perspektif allegorical naratif, ya, artinya ada hal-hal spiritual meaning yang mengesankan, yang baik, yang bisa kita pelajari. Mungkin ada hal-hal insight baru yang kita bisa peroleh. Nah, saudara-saudara, level yang pertama ini adalah kalau kita membaca kitab surat, kita memang harus sangat teliti dengan yang namanya syntactic form, karena genre surat seperti surat-surat Rasul Paulus, ya, surat Ibrani dan surat-surat Rasul Petrus. Nah, itu adalah kalimat-kalimat yang singkat, padat, ya, yang perlu kita teliti. Sehingga
memang di level pertama pendekatan kita itu sangat tekstual, ya, atau literal. Kita perlu menguraikan sintaktik form, sintaktik kontennya, menangkap poin-poin sintaksisnya. Nah, ketika kita beralih ke genre narasi atau cerita seperti ini, bukan berarti sintaktik form tidak perlu, tetapi lebih kepada apa sih teks itu terdiri dari apa saja, bagaimana strukturnya, apalagi ini adalah cerita, sehingga kita perlu memahami strukturnya, ya, struktur perumpamaannya. Nah, beberapa pengajaran yang lalu, saudara bisa membaca kembali, ya. Jadi level pertama itu kita lebih kepada melihat narasinya atau teksnya, karena teksnya ini adalah narasi, maka kita melihat struktur narasi itu atau struktur perumpamaan ini. Nah, level pertama kita bisa lihatnya. Perumpamaan ini dibagi menjadi dua bagian besar, ya, yaitu ayat yang ke-11 ini merupakan pengajaran perumpamaan, sebab dibuka begini, Yesus berkata lagi, ya, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Nah, Yesus berkata kepada siapa? Di sini berkata kepada para pungut cukai dan orang-orang berdosa. Ya. Kemudian ayat yang ke-11 sampai ke-32 inilah narasinya. Ya. Nah, kenapa narasi ini menjadi sesuatu yang signifikan? Karena di ayat yang 11 dikatakan Yesus berkata lagi. Nah, ini berarti artinya ada satu pengajaran perumpamaan. Ya. Nah, pertama mari kita lihat narasinya dulu. Tujuan kita mempelajari narasi ini adalah sebetulnya kita mau mendapatkan apa sih inti dari cerita itu atau pokok cerita narasi itu. Ya. Nah, untuk mendapatkan inti atau tema atau pokok cerita narasi itu, saya ingin melihat dari sisi tokoh yang ada di dalamnya atau karakter. Kemudian apa yang terjadi dengan tokoh atau karakter tersebut di dalam cerita. Jadi memang level pertama ini atau literal meaning ini kita pendekatannya secara naratif. Baru nanti level yang kedua pendekatannya secara spiritual atau yang disebut dengan Christ center dan ecclesia, ya, atau mystical meaning. Nah, naratif meaning di sini ada tokoh atau karakter, lalu ada peristiwa atau alur yang biasa disebut plot cerita, yaitu mulai dari prolog, ada awal cerita, lalu akhirnya memuncak kepada konflik atau puncak perumitan cerita, dan ada endingnya atau epilog akhir cerita. Nah, karakter dan peristiwa ini ketika dikombine itu menghasilkan tema atau pokok cerita. Nah, ini adalah premis atau tesis saya untuk menerangkan lapisan yang pertama ini. Ya. Nah, kita lihat di dalam analisis narasi ini kita atau analisis literal meaning ini kita bisa bagi dalam 3 tahap, ya. Yaitu ada peristiwanya, ada analisis peristiwanya tadi mulai dari prolog, konflik, epilog, kemudian kita lihat tokohnya, lalu apa hubungan antara peristiwa dan tokoh tersebut atau karakter itu. Ya, jadi saudara-saudara, di dalam penafsiran tentang perumpamaan banyak premis sebetulnya yang diajukan. Ya, ada orang yang membacanya secara karakter atau lebih menekankan kepada peristiwa, ya, atau kejadiannya, alur atau plotnya, tetapi saya menekankan kepada karakter dan peristiwanya sekaligus. Jadi saya combine, ya. Nah, di balik itu apa alegorikalnya? Nah, itu yang penting. Memang ada sebagian penafsir yang sangat anti dengan alegorikal, sebab tidak ada landasannya untuk mengatakan kejadian ini atau tokoh ini adalah tipologi kepada Kristus ataupun gereja dan sebagainya. Nah, saya kira tidak, ya, sebab kitab suci ini memang full of allegories, ya. Sebab kitab suci ini bukan diberikan hanya untuk kita mengerti tentang
cerita anak yang hilang ini saja tanpa ada signifikansinya dengan keselamatan kita atau jiwa atau roh kita, ya. Nah, karena ini adalah Bible yang diinspirasi oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus itu mengajarkan apa yang diajarkan Kristus, dan Kristus datang untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan roh, jiwa, dan tubuh kita, maka apapun yang ditulis di dalam Bible ini selalu berkaitan dengan roh, jiwa, dan tubuh kita. Itulah level kedua dan ketiga yang kita harus tangkap. Ya, mari kita lihat level yang pertama ini. Di dalam cerita ini atau narasi ini, ya, nanti kita akan setelah cerita ini kita akan masuk ke pengajarannya tentang Yesus berkata lagi itu, ya. Yesus berkata lagi berarti dia berkata kepada orang-orang yang ada di sana, yaitu kalau konteksnya dalam Lukas 15 ini adalah dia berkata kepada para pungut cukai dan orang-orang berdosa. Ya, kita bisa lihat Lukas 15 ayat 1, Lukas 15 ayat 11. Nah, kenapa kepada orang-orang berdosa? Nanti ada spiritual meaning yang dibalik itu. Oke, kita pertama lihat cerita ini ya. Di dalam cerita ini atau narasi ini, peristiwa berlangsung dari awal sampai akhir. Nah, kalau kita tahu peristiwa awalnya jelas ini adalah ada pembagian harta dari si ayah kepada anak sulung dan bungsu sesuai dengan hak mereka. Ya, anak bungsu tentu kita tahu dia yang mengusulkan kepada sang ayah itu ya. Sebetulnya harta warisan ini kan dibagikan ketika orang tua kita sudah tiada. Tetapi apa yang terjadi pada anak bungsu ini, dia meminta kepada bapaknya apa yang menjadi haknya. Jadi ada pembagian harta ya yang diminta oleh anak bungsu. Nah, anak bungsu mendapatkan bagiannya lalu menjual seluruh hartanya dan meninggalkan si ayahnya ya ke negeri yang jauh. Lalu di sana dia hidup berfoya-foya sampai harta miliknya habis. Oke, nah kita perlu mendapatkan data-data seperti ini. Kemudian cerita berlanjut pada konflik atau puncak cerita, di mana anak bungsu ini mulai melarat. Dia bekerja sebagai penjaga babi dan tidak mendapatkan makanan, sehingga harus makan dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Si anak bungsu menderita kelaparan. Selanjutnya, di akhir cerita atau epilog, si anak bungsu bangkit dari keterpurukan. Dia akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah ayahnya dengan penuh penyesalan. Nah, si bapak menerimanya dengan penuh sukacita. Ya, ini luar biasa, tanpa menghiraukan penyesalan atau kesalahan anaknya. Nah, dia memberikan apa itu pakaian yang terbaik, cincin, sepatu kepadanya. Bahkan dia mengadakan pesta yang besar, bersukaria. Tapi respon berbeda dengan kakaknya, anak sulung. Dia marah kepada ayahnya dan dia tidak mau turut gembira bersama dengan ayah. Nah, secara ringkas kita bisa gambarkan analisis peristiwanya seperti itu. Jadi prolog, ada pembagian harta, kemudian anak bungsu berfoya-foya, puncak cerita anak itu akhirnya si bungsu itu habis hartanya, dia menderita kelaparan, ya. Lalu di akhir cerita dia kembali kepada sang bapak, ya. Nah, kemudian kita lihat lagi tokoh yang ada di balik cerita ini atau narasi ini. Tentu ada 3 tokoh yang utama di sini ya, yaitu sang ayah, anak bungsu, dan anak sulung. Nah, analisis tokoh ini adalah kita ingin melihat karakter apa yang dicerminkan dari cerita ini. Ya, kalau kita lihat tokoh ayah atau bapak ini mencerminkan tentu karakter hati seorang bapak yang memiliki kasih terhadap anaknya sendiri, baik itu anak sulung maupun anak bungsu. Ya, nah kasus anak bungsu ini dia bersukacita karena anaknya telah selamat, yaitu dia mati tapi hidup kembali, artinya hilang dan didapat kembali. Nah, seorang ayah yang menerima anak bungsunya kembali tanpa memperhitungkan kesalahan-kesalahan anaknya, sehingga anaknya bisa selamat dari kelaparan. Itulah kasih yang sejati terhadap anaknya tanpa peduli kepada kesalahan-kesalahan. Kenapa? Karena ayahnya belum meninggal, dia sudah minta warisan. Kemudian malah pergi meninggalkan ayahnya dan menghabiskan harta ayahnya. Ya, walaupun itu sudah menjadi harta haknya, hak miliknya. Tetapi tanpa melihat kesalahan itu, sang ayah menerima dengan kasih. Ya, itulah hati seorang bapa, yakni kasih yang
menyelamatkan hidup si anak bungsu. Nah, ini karakter utamanya adalah kasih seorang bapak, kasih yang menyelamatkan hidup anaknya sendiri. Nah, kemudian ada tokoh anak bungsu dan sulung. Ini adalah dua karakter yang berlawanan. Karakter anak bungsu jelas malas, berfoya-foya, tidak memiliki rasa peduli kepada ayahnya, ya, tidak memikirkan masa depannya, gitu. Nah, kalau karakter anak sulung jelas kontras, rajin bekerja, dia tidak suka berfoya-foya, dia taat dan melayani bapaknya. Nah, tentu anak bungsu ini mewakili karakter yang memberontak kepada si ayah. Sedangkan anak sulung adalah karakter yang berbakti kepada si ayah. Tapi karakter anak sulung juga kontras dengan karakter ayahnya. Kalau kita baca di akhir cerita ya, anak sulung merasa diperlakukan tidak adil oleh ayahnya karena dia tidak mendapatkan seperti yang didapatkan adiknya atas apa yang sudah dia kerjakan untuk ayahnya dan apa yang sudah dilakukan adiknya. Jadi anak sulung ini karakternya berbeda dengan bapaknya. Dia marah dan tidak ikut di dalam sukacita ayahnya. Nah, di sini anak sulung memiliki pandangan yang berbeda dengan ayahnya. Ayahnya bersukacita karena anaknya telah kembali dengan sehat, tapi anak sulung merasa marah karena perlakuan ayahnya tidak adil baginya. Nah, karakter yang menonjol di sini adalah karakter-karakter yang kontras di dalam cerita, seperti karakter anak bungsu dan karakter anak sulung. Kemudian karakter anak sulung dengan karakter sang bapa. Karakter utama yang hendak disampaikan dalam narasi ini adalah karakter si ayah yang menonjol, ya. Karakter seorang ayah adalah hati yang mengasihi anaknya dengan tulus, artinya tanpa memperhitungkan kesalahan anaknya. Karena dia tahu betapa pentingnya anaknya masih sehat atau selamat, sehingga dia sangat bersuka cita dengan ditunjukkan mengadakan pesta buat anaknya sendiri. Dengan kata lain, keselamatan, ya, artinya di sini mati dan hidup kembali, hilang didapat kembali, anaknya, keselamatan anaknya, membuat sang ayah melupakan segala kesalahan si anak. Nah, ini karakter yang penting di sini. Ya, jadi keselamatan anaknya akhirnya membuat sang ayah itu melupakan segala kesalahan si anak bungsu. Nah, kembali kepada si ayah, membuat si anak bungsu menjadi hidup kembali. Keselamatan adalah hal paling penting ketimbang kesalahan. Nah, hal ini kontras dengan karakter anak sulung yang ditunjukkan dengan sikap marah. Ya, dia tidak memikirkan keselamatan adiknya, tetapi justru yang dia lihat adalah kesalahan-kesalahan adiknya yang harus mendapat hukuman setimpal, bukan mendapat perlakuan yang istimewa atau pesta yang besar. Jadi kembali kepada Bapa atau keselamatan itu adalah hal paling penting ketimbang kesalahan atau harta milik. Nah, ini kontras dengan anak sulung. Dan itulah yang paling diinginkan oleh setiap orang tua tentunya. Nah, ini analisis karakternya, di mana kita mendapatkan satu karakter utama di sini, yaitu karakter sang bapa yang memikirkan, ya, artinya yang mengasihi anaknya. Karakter yang membuat ayah itu melupakan segala kesalahan si anak. Ya, keselamatan anaknya membuat sang ayah melupakan segala kesalahan si anak. Nah, dari cerita ini, ya, apa sih kira-kira inti atau tema pokok ceritanya? Nah, kalau kita lihat tadi ada prolog, konflik, epilog, kemudian ada berbagai macam karakter. Nah, di sini saya mencoba melihat lapisan pertama atau tema dari cerita ini adalah ada analisis yang saya gabungkan untuk mendapatkan tema ceritanya atau literal meaning-nya. Nah, tema narasinya adalah kasih yang menyelamatkan, yaitu menerima kembali anaknya, mendatangkan keselamatan dan sukacita yang besar. Jadi, kasih yang menyelamatkan itu adalah karakter yang paling utama, karakter yang paling menonjol di dalam narasi ini, yaitu kasih seorang bapak, seorang ayah kepada anaknya adalah kasih yang menyelamatkan, yang artinya melupakan kesalahan anaknya. Lalu dari awal cerita sampai akhir cerita ini adalah menerima kembali anaknya. Ini menunjukkan bahwa anaknya telah ibaratnya boleh kata memberontak atau melawan dia, berkhianat kepada dia. Nah, berarti menerima kembali anaknya. Dan sampai akhirnya anaknya itu
kembali. Ya, ini menerima kembali anaknya, menerima kembali anaknya ini menunjukkan prolog sampai epilog. Prolog, konflik, dan epilog. Ya, namun di epilog itu mendapatkan apa? Mendatangkan apa? Artinya mendatangkan keselamatan dan sukacita yang besar. Jadi kalau saya buat tema ceritanya adalah kasih yang menyelamatkan, yakni menerima kembali anaknya, mendatangkan keselamatan dan sukacita yang besar. Ya, kasih yang menerima kembali anaknya ini adalah karakter yang menonjol dalam narasi, mendatangkan keselamatan dan sukacita yang besar. Ini adalah peristiwa awal sampai akhir cerita. Jadi kita lihat tema satu cerita atau tema narasi itu kita bisa combine antara karakter dengan event atau peristiwa. Ya, nah kasih yang menyelamatkan ini atau kasih yang menerima kembali anaknya ini adalah karakter yang menonjol di dalam narasi. Kemudian mendatangkan keselamatan dan sukacita yang besar, ini adalah peristiwa dari prolog sampai epilog. Oke, nah dari cerita ini, kasih yang menyelamatkan, yang menerima kembali anaknya, mendatangkan keselamatan dan sukacita yang besar, ini tentu kita harus masuk kepada level yang kedua, sebab ini bukan hanya sekedar cerita saja, tetapi punya makna alegorisnya. Nah, itu yang disebut naratif alegoris. Dan kita bisa lihat dalam Lukas 15 ayat 11, Yesus berkata lagi, berarti ada pengajaran Yesus di sini yang hendak diajarkan kepada kita. Ya, nah apa konsep teologis atau spiritual meaning yang hendak kita bisa pelajari di sini? Nah, berdasarkan narasi perumpamaan tersebut, Kristus hendak mengajarkan kepada orang-orang berdosa, ya, bahwa hanya dengan kembali kepada Allah, maka mereka akan diselamatkan dan mendatangkan sukacita bagi kamu dan Allah. Jadi keselamatan itu seperti perumpamaan anak yang hilang itu. Itulah keselamatan di dalam kekristenan, atau keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus kepada dunia. Bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang terhilang, yang tersesat, ya. Kemudian satu-satunya cara untuk diselamatkan adalah kembali kepada Allah. Ya, maka seperti anak bungsu dia diselamatkan dan mendatangkan sukacita tentu bagi kita dan Allah sendiri. Nah, inilah inti keselamatan itu, ya. Nah, karena perumpamaan ini bercerita kepada orang-orang berdosa, pungut cukai, ya, pungut cukai pada saat itu konteks kehidupan itu adalah dianggap orang-orang yang berkhianat kepada bangsanya sendiri dengan memungut pajak atau cukai dari rakyat jelata. Nah, ini dianggap orang berdosa, orang yang paling hina. Ya, nah Tuhan Yesus justru berkata kepada mereka, para orang-orang berdosa seperti pungut cukai itu, bahwa hanya kembali, resepnya adalah kembali kepada Allah. Hal yang paling diinginkan oleh Allah adalah keselamatan anak-anaknya yang merupakan miliknya. Ya, kalau kita baca dalam 1 Timotius 2 ayat 3 sampai yang keempat saya bacakan. 1 Timotius 2 ayat yang ketiga sampai keempat. Situ dikatakan itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, ya, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi, kenapa semua orang diselamatkan? Itulah keinginan Allah yang berkenan kepada Allah, sebab semua orang sudah berdosa, ya, sehingga semua orang perlu diselamatkan. Artinya, semua orang perlu kembali kepada Allah. Supaya apa? Memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran tentang dirinya. Bahwa dia diciptakan, ya, untuk menikmati hidup yang kekal bersama dengan Allah. Nah, itu kita perlu kembali kepada kebenaran itu. Sehingga keselamatan kita adalah keselamatan dari keterpurukan kita akibat dosa yang kita pilih sendiri, seperti kesalahan yang dipilih sendiri oleh anak bungsu itu. Nah, saudara-saudara, kita lanjutkan. Jadi semua orang diselamatkan, semua orang itu menjadi apa namanya subjek dari keselamatan itu. Ya, jadi Allah tidak pilih-pilih begitu. Sementara itu semua orang telah jatuh dalam dosa dan mengalami kematian, ya, sehingga semua orang perlu diselamatkan. Kita bisa lihat dalam Roma pasal 1 ayat 18:32, Roma 2 ya sampai Roma pasal 3:23, Efesus 2 ayat 1.
Artinya, apa yang menjadi milik Allah itu telah mengalami kehilangan, ya, seperti anak bungsu tadi yang harusnya milik ayahnya, tetapi dia mengalami kehilangan, dia terhilang. Orang-orang berdosa merupakan anak-anak yang hilang karena akan mengalami kematian kekal, sehingga terpisah selama-lamanya dari Allah. Jadi kenapa kok orang berdosa itu terhilang seperti anak bungsu ini? Karena terpisah dari sang ayah, seperti anak bungsu, ya, walaupun awalnya dia punya harta, tapi dia terpisah dari ayahnya, maka dia ibaratnya seperti terhilang, mengalami yang namanya kehilangan, yaitu kematian, keterpisahan, ya, dan akhirnya ya binasa, begitu. Ya, kita bisa baca dalam Wahyu 20 ayat 12 sampai 15. Jadi disebut orang berdosa itu adalah orang yang terhilang dari Bapa. Sehingga ketika orang-orang berdosa kembali kepada Allah, ini tanpa memperhitungkan kesalahan mereka, mereka adalah orang yang diselamatkan dan mendatangkan sukacita atas seisi surga. Ya, kita bisa baca dalam Lukas 15 ayat yang ke-7. Ya, saya bacakan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi sukacita atas seisi surga, atas seisi Allah. Ya, nah seperti yang dialami oleh sang ayah di dalam Lukas 15 tadi. Keselamatan ini terjadi karena Allah mau menerima kita kembali, seperti seorang bapa mau menerima kembali anaknya yang hilang tersebut. Ini adalah kasih Allah yang merupakan Bapa kita. Rasul Paulus menuliskan kasih Allah itu sedemikian besar yang dilimpahkan kepada kita, sehingga telah menghidupkan kita kembali bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh karena kesalahan dan dosa kita, oleh anugerah, yakni kasih Allah yang demikian, kita diselamatkan. Ya, kita bisa baca dalam Efesus 2 ayat 4 sampai yang kelima, dikatakan tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, ya, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh karena kesalahan-kesalahan kita, oleh anugerah kamu diselamatkan. Jadi Efesus 2 4 dan 5 ini persis sama seperti yang diceritakan di dalam perumpamaan tadi. Segala kesalahan kita telah dipaku dan disalibkan di atas kayu salib oleh Tuhan Yesus. Ya, kita bisa baca dalam Galatia 3 ayat 13. Ya, ini teks yang penting, Saudara. Kita akan lihat Galatia 3 ayat 13. Rasul Paulus menuliskan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, jadi kematian Kristus dikatakan di dalam Efesus 2a, Efesus 2 ayat 4 tadi, ya, Efesus 2 ayat 4 dan 5, Allah berlimpah dengan kasih rahmat, ya, kepada kita, lalu menghidupkan kita kembali, ya, bersama dengan Kristus. Kita telah mati karena kesalahan kita, tapi oleh anugerah kamu diselamatkan, ya. Di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga. Jadi siapa yang membangkitkan kita? Allah itu sendiri melalui Kristus. Nah, apa yang terjadi kepada Kristus? Dia menebus kita dari kutuk hukum Taurat, yaitu apa? Dosa, kematian, dan neraka atau iblis itu sendiri. Ya, dengan cara apa? Dia menjadi kutuk karena kita, sebab itu dia digantung pada kayu salib. Sebab memang di dalam Ulangan 21 ayat 23 itu dikatakan 21-23 dikatakan memang orang yang digantung di atas kayu salib itulah yang memang dianggap orang yang berdosa. Ya, kita baca Ulangan 21 ayat yang ke-23, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu.
Jadi orang yang digantung itu adalah orang yang terkutuk oleh Allah dan Kristus menggantikan kita. Dia menebus kita dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ya, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini adalah penggenapan dalam Ulangan 21:23. Ya. Nah, Galatia 4 ayat 5 juga mengatakan ia diutus untuk menebus mereka, yaitu yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Ya. Kemudian kalau kita baca lagi Kisah Rasul 5 ayat 30, Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Ya, Ibrani 9 ayat 28, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang, sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Kemudian 1 Petrus 3 ayat 18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Nah, itu adalah teks-teks yang dikatakan bahwa Kristus menebus kita dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Nah, kenapa dia mengambil itu dengan, kalau menurut Efesus 2 ayat ini dan ayat 6, bahwa disitulah kita dibangkitkan. Dan di dalam Kristus Yesus, ya, ia telah membangkitkan kita. Jadi, kita dipersatukan di dalam kematian dan penguburan dan kebangkitan Kristus. Sehingga ketika Allah membangkitkan Kristus, karena kita sudah dipersatukan dengan kematian dan kebangkitan Kristus, maka kita juga mengalami yang sama, yaitu kematian dan kebangkitan. Sehingga di sini ayat yang ke-6, Efesus 2:6, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan anugerahnya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara-saudara, kita lihat di sini segala kesalahan kita itu dipaku dan disalibkan di atas kayu salib oleh Tuhan Yesus, dan kita menyatu dengan Kristus itu sehingga kita ikut bersama dengan Kristus dibangkitkan memperoleh hidup yang kekal. Namun sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Efesus 2, 13-16. Nah, Kristus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Kita bisa baca dalam 1 Petrus 2, 24-25. Jadi apa yang dituliskan ya oleh para rasul seperti Petrus, Paulus, ya. Nah, beberapa ayat tadi kita baca itu semuanya merujuk kepada apa yang Yesus ajarkan di dalam perumpamaan anak yang hilang. Karena disitulah keselamatan kita. Keselamatan itu berarti kita kembali kepada Bapa, kita yang terhilang, yang berdosa, kembali kepada Bapa melalui Kristus. Ya, dengan demikian di dalam Kristus kita punya pengharapan. Kolose 1:27, 1 Timotius 1 ayat 1. Dan inilah yang diberitakan oleh para rasul, ya, Kolose 1 ayat 28. Inilah yang perlu kita beritakan juga kepada setiap orang sehingga mereka boleh bangkit dari keterpurukan, ya. Seperti anak bungsu yang teringat kembali kepada ayahnya, ayat 17-18. Mungkin apa yang kita beritakan tidak mendapat respons yang baik seperti yang kita harapkan. Tapi berita ini tentu selamanya akan menjadi kabar baik bagi mereka. Ketika mereka terpuruk, mereka dapat mengingat kembali bahwa ada Allah seperti Bapa yang mengasihi mereka. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Namun bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia?
Tapi bagaimana mereka bisa percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Namun bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Di Roma pasal 10, 13, dan 14. Jadi tugas kita adalah memberitakan terus-menerus kabar baik tentang kasih Bapa, kasih Allah ini, yang menerima, yang mau menyelamatkan mereka, menolong mereka kembali kepada Bapa sehingga mereka boleh diselamatkan. Nah, kira-kira itulah spiritual meaning yang hendak diajarkan oleh Kristus kepada dia, bahwa ada kasih Allah yang begitu besar di dalam Efesus tadi, kasih Allah yang betul nyata kepada orang-orang berdosa, kepada anak-anaknya yang terhilang, sehingga dia mengutus anaknya, yaitu Kristus, Yohanes 3 ayat 16, Kristuslah itulah akhirnya menjadi jalan, menjadi cara, menjadi kebenaran, jalan untuk membawa anak yang hilang itu kembali kepada Sang Bapa. Dengan cara apa? Dia menembus kita, menggantikan kita di atas kayu salib. Nah, pengajaran tentang penebusan, tentang kebangkitan, saudara-saudara nanti bisa lihat dalam pengajaran video saya tentang pengakuan iman Nisia ya. Di situ banyak diajarkan. Kemudian apa langkah yang ketiga atau spiritual meaning ini perlu kita koreksi, artinya kita pakai untuk mengoreksi diri kita, mengubah kita menjadi lebih baik sehingga kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itulah aplikasi, yaitu ketaatan kita. Nah, pengajaran tersebut memberikan pengharapan kepada setiap orang berdosa bahwa ada jalan kembali kepada Allah. Keselamatan itu membawa kita kehidupan dari kematian. Yang terhilang didapatkan kembali. Kasih Allah yang begitu besar telah membuka tangan Allah untuk menerima orang-orang berdosa. Nah, inilah yang perlu kita gumulkan, akhirnya menjadi spiritual food bagi kita, aplikasi bagi jiwa atau roh kita. Di hadapan Bapa semua manusia seperti anak bungsu dan sulung. Tidak ada yang tidak melanggar atau berdosa. Yang satu sangat duniawi, yang satu lagi kelihatan saleh, tetapi tidak memiliki hati seperti bapaknya. Nah, kita perlu gumulkan ini. Ya, kita kadang-kadang kita punya sifat karakter seperti anak bungsu, tapi kita juga punya karakter seperti anak sulung. Ya, siapapun ketika kita menerima kasih Allah, yakni kembali kepada Allah, maka kita diselamatkan. Siapapun. Di dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, melainkan Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Kita perlu belajar seperti anak bungsu ataupun seperti anak sulung. Sebagai anak bungsu, mari kita merespons kasih Allah dengan sukacita dan ucapan syukur kepada Allah. Tapi sebagai anak sulung, mari kita belajar untuk memiliki hati Allah, hati Bapa, yakni menginginkan semua orang diselamatkan. 1 Timotius 2 ayat 4. Dengan jalan kita memberitakan Injil, memberitakan kasih Allah kepada semua orang, kepada orang-orang yang kita kenal. Ya, jadi apa aplikasi bagi kita secara personal, secara pribadi, kita tuh seperti anak bungsu, tapi hati-hati, kita juga bisa seperti anak sulung yang saleh tapi tidak punya hati kasih. Ya, jadi kekudusan atau kesalehan hidup, ketaatan itu harus dimulai dari hati yang memiliki kasih seperti Allah. Nah, Allah itu adalah kasih, maka sangat wajar dia mengutus anaknya yang tunggal itu ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ya, yaitu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan itu dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10 tadi. Nah, begitu juga ketika kita memiliki hati yang kasih, maka sangat wajar kita memberitakan kasih Allah apapun konsekuensi yang mungkin kita bisa terima. Ya. Nah, kita perlu memiliki hati-hati dengan karakter anak sulung itu. Tapi secara roh, secara spiritual kita semua adalah anak bungsu. Yang ketika kita membuka hati kita kembali kepada Allah, dan kita perlu memperbaharui hidup kita. Supaya kita tidak melakukan kesalahan seperti yang dilakukan oleh anak bungsu ini. Ya, jadi secara roh spiritual kita perlu membuka hati kembali kepada Allah. Lalu aplikasi bagi kehidupan kita nyata dalam tindakan kita adalah selain kita memberitakan kasih Allah, kita harus hidup terus memperbaharui kehidupan kita. Sehingga masuk kepada level yang keempat,
kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Artinya apa? Kita semakin memancarkan terang dan kasih seperti kasih Allah itu, seperti Allah itu yang punya hati yang terang dan mengasihi. Ya, semoga pelajaran hari ini bisa menolong kita ya untuk lebih mengasihi sesama kita. Thank you semuanya. Semoga ini memberkati kita dan menolong kita. Kita akan bertemu lagi pada seri pengajaran perumpamaan yang lain. Dan ini sekaligus menjadi contoh bagaimana kita membaca Alkitab itu dengan 4 level atau 4 lapisan makna. Thank you, selamat hari Minggu semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin.